Datang kembali, Aluxer. Setiap kali Anda berpikir untuk meminjam uang untuk keperluan bisnis atau pribadi, penting untuk diingat bahwa mengambil pinjaman adalah komitmen yang serius. Setelah Anda menandatangani perjanjian, Anda telah setuju untuk membayar kembali jumlah yang Anda pinjam, ditambah bunga dalam jangka waktu tertentu. Tidak dapat melakukan pembayaran kembali membuat banyak orang terjerumus dalam berbagai masalah. Ini termasuk biaya tambahan karena terlambat membayar, semakin terjerumus dalam utang saat Anda mengambil lebih banyak pinjaman untuk menutupi pembayaran kembali, dan tanda merah di sebelah nama Anda dalam bentuk peringkat kredit yang buruk. Kami membuat video ini untuk membantu Anda menghindari situasi seperti ini. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Tetaplah bersama kami sampai akhir dan Anda akan lebih siap untuk menghindari mimpi buruk utang dan Anda bahkan akan mendapatkan kiat yang dapat berarti tidak berutang sejak awal. Mari kita mulai. Pertama, apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang untuk meminta pinjaman kepada bank agar mereka dapat pergi berlibur dengan biaya mahal. Dan ya, pinjaman seperti ini memang disetujui, tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar ide yang bagus? Liburan dengan biaya yang lebih murah tetap dapat meninggalkan kenangan indah bagi Anda, tetapi tanpa harus membayar cicilan pinjaman. Mengambil pinjaman tidak harus menjadi pilihan terakhir, tetapi seringkali ada pilihan lain yang lebih baik. Pertama, tanyakan pada diri sendiri untuk apa Anda ingin menggunakan uang tersebut. Apakah pinjaman tersebut benar-benar diperlukan? Dapatkah Anda memilih sesuatu yang lebih murah yang Anda mampu? Atau cukup menunggu sampai Anda telah menabung uang yang Anda butuhkan? Jika kita berbicara tentang pinjaman bisnis untuk rencana bisnis yang dipikirkan dengan matang, seringkali masuk akal karena pinjaman tersebut akan membantu Anda mendapatkan uang. Namun sebelum Anda menandatangani pinjaman bisnis, pertimbangkan pilihan lain. Pernahkah Anda berpikir tentang crowdfunding atau mencari tahu hibah pemerintah apa yang tersedia untuk usaha kecil? Anda juga dapat mencoba program akselerator yang dapat membantu Anda menemukan berbagai jenis pendanaan untuk ide-ide cemerlang. Nomor 2, pemberi pinjaman seperti apa yang terbaik untuk Anda? Saat memilih pinjaman yang akan diambil, ketahuilah semua jenis pinjaman yang tersedia untuk Anda dan berbagai jenis pemberi pinjaman. Beberapa di antaranya jauh lebih bereputasi baik daripada yang lain dan beberapa harus dihindari dengan cara apapun. Untuk pinjaman pribadi, Anda dapat menghubungi bank Anda atau Anda dapat mencari pemberi pinjaman terakreditasi di pasar daring dan ini juga bisa menjadi pilihan yang baik. Di sisi yang lebih berisiko, ada pemberi pinjaman yang berurusan dengan pinjaman gaji, pinjaman jangka pendek untuk saat Anda membutuhkan perbaikan keuangan cepat yang akan menutupi hutang Anda hingga hari gajian. Namun berhati-hatilah karena mereka memiliki suku bunga tinggi dan yang harus dihindari dengan cara apapun adalah rentenir. Pemberi pinjaman ini biasanya beroperasi secara ilegal dan tidak diatur oleh otoritas keuangan. Mereka berfokus pada peminjam berpenghasilan rendah yang rentan yang mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Jika Anda tidak dapat melakukan pembayaran, mereka akan menekan Anda untuk mengambil lebih banyak utang dengan bunga yang lebih tinggi, dan kemudian mereka bahkan akan mengancam atau menyerang Anda. Anda seringkali dapat mengenali loan shark dari fakta bahwa mereka memiliki sedikit sekali dokumen. Ya, kami tahu membaca kontrak tidaklah menyenangkan, tetapi tidak memiliki dokumen apapun untuk pinjaman jelas merupakan pertanda buruk. Dalam situasi apapun, Anda tidak boleh menerima pinjaman dari loan shark. Periksa kredensial pemberi pinjaman manapun dan pastikan mereka diakui oleh otoritas keuangan di negara Anda. Get direct access to 1 billion professionals on LinkedIn. Download the app today. Keuangan di negara Anda. Nomor 3, apa saja biaya tersembunyi? Tidak ada yang ingin membuat kesepakatan hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka kehilangan uang karena alasan yang bahkan tidak mereka ketahui. Semua karena mereka tidak membaca cetakan kecilnya. Ini benar-benar terjadi saat Anda mengambil pinjaman. Selain jumlah yang Anda pinjam dan bunganya, biasanya ada biaya lain yang terlibat. Dan jika Anda tidak memeriksa semua dokumen, biaya tersebut dapat luput dari perhatian Anda. Biaya tersebut dapat memiliki nama seperti biaya originasi, biaya penilaian, biaya penjaminan emisi, atau biaya administrasi. Pada dasarnya, biaya-biaya ini mencakup biaya penyiapan pinjaman. Jika Anda lupa melakukan pembayaran atau tidak memiliki uang di bank saat pembayaran seharusnya dilakukan, Anda bisa dikenakan biaya keterlambatan pembayaran atau biaya gagal bayar. Bagaimana jika Anda membayar kembali pinjaman lebih awal dari yang telah disepakati? Anda mungkin mengharapkan tepukan di punggung, bukan? Ya, tidak menurut beberapa pemberi pinjaman yang akan menagih Anda sesuatu yang disebut biaya pembayaran di muka. Mereka terkadang menuliskannya ke dalam kontrak Anda untuk memastikan mereka menerima semua bunga yang mereka harapkan jika Anda melunasinya lebih awal. Periksa cetakan kecilnya secara mendetail dan pahami dengan tepat apa arti masing-masing biaya ini. Nomor 4,
Apakah Anda benar-benar mampu? Jadi, Anda telah melihat berapa banyak yang harus dibayar kembali setiap bulan dan berapa banyak yang Anda hasilkan, dan itu tampaknya tidak terlalu sulit. Yah, mungkin Anda perlu melihat lebih detail. Jangan pernah menandatangani kontrak sebelum Anda membuat anggaran pribadi dan mencari tahu bagaimana pembayaran Anda sesuai dengan anggaran tersebut. Pertama, lihat kebiasaan belanja Anda setiap bulan. Berapa banyak yang Anda belanjakan untuk kebutuhan pokok, sewa, bahan makanan, utilitas, apa yang Anda belanjakan untuk hal-hal yang Anda sukai, hiburan, liburan, dan belanja yang tidak penting. Lalu hitung berapa yang tersisa setelah itu. Jika jumlah yang tersisa cukup untuk membayar cicilan pinjaman, Anda aman. Jika tidak, Anda mungkin dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting, tetapi Anda mungkin memutuskan untuk tidak melakukannya dan sebaiknya tidak mengambil pinjaman. Ingat, banyak orang yang terlambat membayar cicilan pinjaman mendapat masalah karena mereka lupa memeriksa anggaran mereka dengan cermat. Pastikan ini bukan Anda. Nomor 5, seberapa cepat Anda dapat melunasinya? Memiliki cicilan pinjaman yang membebani Anda untuk waktu yang lama dapat merusak upaya Anda untuk membangun kekayaan jangka panjang. Dalam istilah bisnis, ini dikenal sebagai kewajiban. Sesuatu yang merugikan Anda. Yang Anda cari dalam jangka panjang adalah kebalikannya, aset atau hal-hal yang menghasilkan uang bagi Anda, seperti dividen dari saham atau sewa yang Anda peroleh dari properti yang Anda miliki. Jadi, pikirkan baik-baik berapa lama utang itu akan menjerat Anda. Pinjaman akan berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, tetapi lihat apakah Anda dapat menemukan cara untuk melunasinya lebih awal dan fokus pada hal-hal yang akan menghasilkan uang bagi Anda dalam jangka panjang, bukan kehilangannya. Nomor 6, apakah pinjaman disertai dengan agunan? Beberapa pinjaman memerlukan agunan dan yang lainnya tidak. Dan semakin baik peringkat kredit Anda, semakin kecil kemungkinan Anda perlu mengamankan pinjaman dengan aset seperti rumah, mobil, atau barang berharga lainnya yang Anda miliki. Dan jika tidak melibatkan agunan, Anda perlu bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak dapat melunasinya? Kehilangan mobil mungkin merupakan risiko yang dapat Anda terima, tetapi bagaimana dengan rumah Anda? Mungkin tidak. Ini tergantung pada Anda dan situasi Anda. Tetapi jika ada agunan yang terlibat, setidaknya tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan ini. Nomor 7, apa skenario terburuk jika Anda tidak dapat melunasinya? Jadi, Anda punya rencana untuk melunasinya. Anda telah melakukan perhitungan dan memeriksa anggaran Anda, dan semuanya tampak beres. Namun, bagaimana jika hal yang tidak terduga terjadi dan Anda kehilangan penghasilan? Apakah Anda memiliki cadangan seperti tabungan atau anggota keluarga yang suportif yang memiliki dana dan akan dengan senang hati membantu? Pastikan Anda mendiskusikan hal ini dengan mereka sebelum mengandalkan mereka dan terima saja jika mereka berkata tidak. Selain itu, pikirkan setiap kemungkinan skenario di kepala Anda dan kemudian tanyakan pada diri Anda apakah Anda dapat menerima konsekuensinya jika Anda tidak dapat membayarnya kembali. Dan jika jawabannya tidak, Anda mungkin ingin berpikir ulang untuk mengambil pinjaman tersebut. Nomor 8, bagaimana peringkat kredit Anda berperan? Peringkat kredit Anda adalah skor yang diberikan kepada Anda sebagai tanda seberapa layak kredit Anda. Negara yang berbeda menggunakan sistem kredit yang berbeda, tetapi semuanya memiliki beberapa kesamaan, yaitu semakin baik Anda dalam melakukan pembayaran utang sebelumnya, tagihan kartu kredit, dan dalam beberapa kasus bahkan utilitas, dan pembayaran sewa, semakin baik kesepakatan yang akan Anda dapatkan saat mengajukan pinjaman. Peringkat kredit yang buruk berarti mengucapkan selamat tinggal pada suku bunga rendah dan kesepakatan pinjaman yang bagus. Dan beberapa pemberi pinjaman bahkan tidak akan menawarkannya sama sekali. Itulah alasan mengapa orang-orang dengan skor kredit yang sangat buruk terkadang menggunakan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi, selalu lindungi peringkat kredit Anda. Lakukan pembayaran minimum untuk semua utang yang Anda miliki, termasuk kartu kredit, dan bayar tepat waktu. Sebelum mengajukan pinjaman, Anda harus selalu memeriksa peringkat kredit Anda. Di sebagian besar negara, Anda dapat bertanya kepada biro kredit negara tersebut. Nomor 9, apakah itu akan membantu Anda menghasilkan uang? Jadi, Anda berpikir untuk mendapatkan pinjaman mobil untuk mobil yang tidak mampu Anda beli hanya karena Anda ingin memamerkannya di sekitar kota. Selamat datang di klub pemain baru dengan peringkat kredit buruk dan utang yang terus bertambah. Atau mungkin Anda mendapatkan pinjaman mobil yang akan membantu Anda menghasilkan uang melalui berbagi tumpangan. Nah, itu jauh lebih pintar. Jadi, apakah pinjaman untuk membeli peralatan yang Anda butuhkan untuk bekerja atau mendapatkan hipotek untuk rumah yang akan Anda sewakan? Namun, itu tidak berarti Anda bisa menjadi gila-gilaan dengan jumlah yang Anda pinjam. Anda tetap perlu membuat rencana bisnis. Hitung berapa jumlah pembayaran bulanan Anda dan lakukan beberapa perhitungan tentang uang yang akan membantu Anda hasilkan dari pinjaman tersebut. Jika itu akan membantu Anda menghasilkan keuntungan, maka masuk akal untuk mengambil pinjaman. Dari rumahku Perum Pengasih ke stasiun Wates cuma bayar 5.000. Ah, kok bisa? Bisa dong, aku pakai Jogja Kita, pakai kode Mangewu, bisa dipakai berkali-kali. Keuntungan, maka masuk akal untuk mengambil pinjaman. Nomor 10, berapa APR dan T dan siapa yang menawarkan yang terbaik? Jika Anda tidak suka akronim yang membosankan atau perhitungan yang rumit,
bergabunglah dengan klub. Kami juga tidak. Namun, jujur saja, jika Anda berpikir untuk mengambil pinjaman, Anda tidak dapat menghindarinya. Jadi, ingatlah kedua hal ini. APR adalah tingkat persentase tahunan atau jumlah bunga yang akan Anda bayarkan atas pinjaman setiap tahun. Jika Anda meminjam $10.000 dengan APR 5%, itu berarti Anda akan membayar bunga $500 setiap tahun karena itu adalah 5% dari $10.000. Namun ingat, itu hanya bunga. Anda juga harus membayar kembali pokok atau jumlah awal yang Anda pinjam. Jadi, jika Anda meminjam $10.000 dengan APR 5% selama 4 tahun, pembayaran Anda akan terlihat seperti ini. $2.500 setahun untuk pembayaran pokok atau jumlah yang Anda pinjam dibagi selama 4 tahun. $500 setahun untuk bunga, biaya peminjaman uang. Total pembayaran $3.000 setiap tahun, biasanya dibagi menjadi pembayaran bulanan. Sekarang, Anda juga dapat menghitung jumlah penuh yang harus Anda bayar kembali. Dalam kasus ini, $3.000 selama 4 tahun berjumlah $12.000. Angka ini disebut T atau jumlah total yang harus dibayar kembali. Selalu hitung TAR dan pertimbangkan juga APR. Pemberi pinjaman mungkin memberi Anda pilihan antara APR yang lebih rendah dalam jangka waktu yang lebih lama atau APR yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sekilas, APR yang lebih rendah mungkin terlihat lebih baik, tetapi seringkali APR yang lebih tinggi yang dibayarkan kembali dalam jangka waktu yang lebih pendek akhirnya menghemat uang Anda. Anda dapat menghitungnya dengan menghitung T. Nah, Aluxer, disinilah kita berada di akhir. Kami ingin tahu, menurut Anda, apa alasan terbesar sebagian orang mendapat masalah dengan pinjaman? Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, karena telah mengikuti kami hingga akhir, ini bonus Anda. Siapkan dana darurat dan hindari mengambil pinjaman sejak awal. Aluxer, kami akan mengakhiri dengan beberapa fakta dan angka untuk membuat Anda berpikir. Setiap tahun, 12 juta orang Amerika mengambil pinjaman gaji berbunga tinggi karena keadaan darurat. Rata-rata, mereka mengambil 8 pinjaman dalam setahun, dan suku bunga yang tinggi berarti mereka terkadang harus membayar kembali 5 kali lipat dari jumlah yang mereka pinjam sebelumnya. Dengan angka-angka seperti itu, jelas bahwa mereka akan jauh lebih baik jika menghindari pinjaman ini sejak awal. Dan seringkali mereka bisa menghindarinya jika mereka sedikit lebih pintar mengelola uang. Dan ada cara sederhana untuk melakukannya. Bangun dana darurat dan hindari mengambil pinjaman sejak awal. Gunakan anggaran dan patuhi anggaran tersebut untuk mengendalikan pengeluaran Anda. Dan setiap bulan, sisihkan sejumlah uang. Jika bisa, sisihkan 20% dari penghasilan Anda untuk dana darurat. Terus lakukan ini sampai Anda dapat menutupi pengeluaran dasar Anda setidaknya selama 3 bulan. Atau kalau bisa, 6 bulan lebih baik lagi. Dengan begitu, saat terjadi keadaan darurat, Anda akan terlindungi. Anda bahkan tidak perlu mengambil pinjaman. Dan di saat yang sama, Anda akan terhindar dari utang yang menumpuk, peringkat kredit yang buruk, dan membayar bunga hingga 5 kali lipat dari jumlah awal. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini, yang kami sarankan untuk Anda tonton berikutnya. Anda dapat berbicara dengan kami di semua media sosial atau mengajukan pertanyaan di situs web kami, alux.com. Terima kasih telah menjadi Aluxer dan sampai jumpa besok. Lowongan digital marketing kok banyak banget ya? Digital marketing itu apa ya? Digital marketing itu kerjaan yang bantu bisnis promosiin produk lewat online, kayak sosial media, iklan, sampai email marketing. Kenapa lowongannya banyak? Karena perusahaannya butuh. Halo, Aluxer dan